kata gadgetin, ini HP 3 jutaan yang paling worth it sekarang. Langsung aja kita beli. Mari kita review. Hey, kaget kan? Halo semua, kita kembali lagi di konten baru Enggak konten baru. Iya. Formatnya baru. Iya. Anda aja yang bukan, Anda yang biasa di depan kamera tanya. Ya, halo semua, selamat siang, selamat malam. Oke, kita balik lagi buat nge-review smartphone terbaru ya. Betul, dari siapa? Infinix, Dari King Phoenix Infinix. kan kita nggak bisa King nyebut Phoenix. Infinix biasa, Kenapa? kita harus pakai King. Oh, menjilat sekali. Karena King. Kenapa karena King? Karena cuma Infinix yang pantas disematkan kata King di namanya. Oh, karena katanya raja di harga 3 jutaan. Betul, itu yang ngomong bukan kita, yang ngomong gadgetin. Jadi Nah. kalau misalnya kalian menyesal, salahkan gadgetin, jangan salahkan kita. Iya, makanya kita mau membuktikan. Iya, kita langsung Apakah- buktikan apakah omongan gadgetin itu benar. Benar. Kalau HP ini adalah HP terbaik di angka 3 jutaan gitu. Benar, saya sih ragu ya. Iya, kita sih, tapi kita kan nggak sabaran ya. Kita Iya. nunggu dipinjemin kelamaan. Ya. Langsung kita beli. Kita beli. Gila, lagi banyak duit Untuk THR. kali pertama, Gila. biasanya kita review dipinjemin. Ini kita Iya. beli. Kita ngechat Infinix, sabar ya HP-nya lagi diputer ke media Betul. lain. Kita langsung beli. Kita langsung beli. Gila, kita terniat, men. Yo, Gila. makanya kalau misalnya Mus- kalian ini kenapa di zoom gitu? Gue kaget tadi. Gue kaget. Makanya kalau misalnya kalian nggak subscribe Our Station, rugi banget karena kita modal sendiri. Iya. Kita yang rugi. Kita rugi sebenarnya. Ngapain kita beli pakai Oke, duit sendiri? ini kita izin dulu nih ke Abang Yosi. Soalnya biasanya kalau review kan Bang Yosi sendiri nih. Ya. Tapi sekarang saya mau ikut nimbrung. Enggak apa-apa, saya biasa sendirian. Sekarang ada temennya. Iya, karena Akhirnya. kita beli HP-nya, kita harus tekankan Karena- kalau kita beli HP-nya. Kita ini ya format baru berarti ya. Kalau review biasa ngomong sendiri monolog, Ya. sekarang talk show. Ya, kita nyoba ya. Siapa tahu rame. Siapa tahu rame. Soalnya kemarin lumayan. Sebenarnya kemarin lumayan kita pakai cara gini, Iya. ternyata di handphone apa itu? ROG. Ya? Handphone ROG ternyata rame. Makanya kita bikin lagi. Kita bikin lagi. Semoga rame lagi. Rame dong. Rame dong. Terima kasih editor. Terima kasih editor. Oke, kita mulai kali ya. Tapi sebelum mulai jangan lupa kalau Baca doa. misalnya sebelum kita masuk ke HP yang ini, kita juga udah pernah nih review HP Infinix yang lain, Ya, termasuk pendahulunya ini yaitu Infinix 40 Note 40 Infinix Pro. Note 40 Pro. Yang bisa kalian cek videonya di atas ini. Di sini. Atas Nah, gue di nih. sini. Benar, di Oke. sini nih. Oke. Jangan lupa juga untuk klik Tombol like, tombol like dan subscribe. Subscribe dulu aja, like-nya belakangan nggak apa-apa. Dan like kalau misalnya kalian suka sama konten-konten Upstation, dan tinggalin di kolom komentar kalian mau kita bikin konten apa, karena netizen adalah raja kami. Benar. Tuh, itu Kita dia. mau suruh joget, kita nggak apa-apa dah. Oke, Velocity. Oke, Velocity. Enggak. Oke, Masuk lagi ke HP-nya. kita sekarang reviewnya seperti biasa ya. Kita mulai dari kemasannya dulu ya. Kemasan dulu, karena dari kemasannya itu udah menarik ya Bang Oke, Yosi ya. kita lihat nih, kita close up. Nah, sekarang ada close up-nya. Kemarin yang komplain nggak ada close up-nya nih. Nah, Sekarang ini kita kasih nih. sudah kita sediakan. Makan nih. Ini dia box dari Infinix. Kalau yang Infinix Note 40 kan sama Mobile Legend ya. Ya, Nah, sekarang sama Sama beda Haoka. nih, sama Haoka, ini Honor of Kings. Sada Hero apa? Ini Gua lupa ini yang namanya. tahu tulis di kolom komentar. Sesungguhnya gue Sesungguhnya lupa. Kita lupa. Oh, nanti kita cek pakai ini, pakai ini kan ada misalnya Infinix AI apa sih ini? Infinix AI Infinity mungkin ya? Iya, Infinix AI Antara Infinity. Infinix AI Infinity atau Iya. Infinix AI ya, jadi di ini Infinix kita sudah dikasih tahu ya ini RAM-nya. Seperti Iya. biasa 8 GB tapi ditulisnya 16 karena ada virtual RAM Ya, 8 GB. 8+8 memang gimmick ya sebenarnya lo, Iya. lahirnya mati. Sesuatu yang mungkin kalau kata jagat review itu sesuatu yang paling tidak berguna. Iya, karena ya gimmick sebenarnya. Sebenarnya ya Jatuhnya gimmick aja gitu. RAM-nya 256 GB dan Iya. boxnya ya begini-begini aja gitu kan. Iya, cuman emang menegaskan kalau ini ya HP gaming untuk yang harga terjangkau gitu. Betul, Karena harganya. apalagi collab sama HOK kan berarti Betul. niat banget Memang dia. niat tuh. Belakangnya dong, belakangnya. Belakangnya kita langsung dikasih tahu spesifikasinya, spesifikasi lengkapnya yang bakal kita bahas juga nanti di belakang. Ada apa aja tuh Bang Yosi? Ada apa aja, Nih, macam-macam ya. Ada 90 watt all round fast charge 3,0. Terus dia pakai ada tadi yang one tap Infinix AI. Lu itu kenapa? Loh, kok ada itunya? Wah. Kecil, asik keren. Oke.
Terus ada bioactive Hello AI lighting, terus ada layar juga dan ada prosesor dan lain-lain yang bakal kita bahas nanti di section berikutnya. Nah, sekarang kita unboxing dulu kali ya. Unboxing dulu. Nah, ini yang gue suka dari Infinix nih Tapi karena karena HP-nya sudah di luar. oh iya. Udah kita dapat Betul juga. HP-nya. HP-nya dari luar. HP-nya pasti. Ini yang warna Metalik ya? Lupa lagi. Titanium grey. Titanium grey. Ini yang mana titanium grey. Dia- Ada satu lagi warna purple. Purple ya, ungu. Iya, tapi kalau yang ungu emang agak-agak cewek mungkin cewek cocok ya. Anjing. Kalau yang cowok kayaknya lebih cocok ini. Makanya kita pilih yang warna grey. Sesungguhnya sih gue suka sama warnanya sih. Tapi kita bahas nanti. Oke, kita bahas nanti. Kita bahas ini dulu ya. Kita bahas kotanya Karena dulu. gue udah mau pengen main situnya. Udah gatel ya. Oke, gue lanjutin nih tadi ya. Karena gue suka sama Infinix karena dia mungkin ya satu-satunya di kelasnya yang ngasih bonus. Bonusnya spesial kalau kali ini adalah Mac Pro. Ini wireless charger ya Wireless jatuhnya. charger. Jadi istilah kata ini tuh wireless chargernya. Aduh. Nah, jadi bentuknya kayak gitu. bisa ditempel di Belakang. HP-nya gitu. Cuman Jadi, emang mesti cuma nggak pakai- bisa, harus pakai ini sih. Harus pakai casing ya. Harus pakai. Coba Hah? close up. Nah, Nanti harusnya begini, tapi ini kan masih lucu. iya. Licin. Jadi Nah, nanti dia untuk pakai itu mesti pakai casingnya, tapi nanti belakangan lah ya. kita taruh dulu ya, Ya. dulu ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita mau compare sama yang sebelumnya, yang 40 Pro, Ya. dia bukan Mac charging tapi Bukan. ini ya power bank kalau nggak salah Dia ya. ngasihnya power bank. Maksudnya power bank tapi bisa nempel juga di belakang. Tapi itu menurut gua nggak tahu ya, kayak itu gimmick sih, bonus tapi ya menarik karena cuma Lumayan. Infinix yang punya. Kapan lagi kan dibeli HP dapat Iya. apa jangan-jangan ini beli beginian dapat HP ya? Itu motivasi utama lu kan sebenarnya karena dapat ininya kan. Betul. Ini menarik, ini bonus yang sama nih. Biasanya kan bonus Nah. apalagi di merek Korea sana Iya. bonusnya charger. Bonus charger. Bonus tuh. charger itu harusnya Bonus emang udah charger. ada. Bonus charger. Harusnya udah emang udah Apa ada. itu? Ya udah. Nah, apalagi ini sebentar sekali lagi. Ini juga dia bisa dipakai di HP lain kan? Bisa. Coba, Lain. coba, Ini tes saya dulu. punya iPhone. Kita set. Nah. Walaupun ada belakang Infinix nggak apa-apa. Iya. Tuh. Jadi sebenarnya ini bonus gimmick yang Bonus berguna gimmick yang sangat sekali. berguna, apalagi buat kamu yang punya 2 HP Bener. seperti Coach Justin. Saya punya 2 HP. Jadi mantep ya. Enggak. Oke, Kita gue fokus suka ke- bonusnya. Kita fokus ke Infinix ya. Oke, boxnya dulu. sekarang kita unboxingnya. Tadi ini kotaknya masih sama kayak yang tadi, kayak covernya. Betul. Terus kita buka. Nah ini, ini dia casing yang wajib dipakai kalau mau pakai MagSafe-nya. ya benar. Jadi dia nempelnya sebenarnya nggak di HP. Kalau di HP dia nggak nempel tuh. Hmm. Kalau di HP kan dia nggak nempel. Karena dia ada magnetnya ya. Kalau dilihat di belakang ini ada magnetnya. Mm-mm. Jadi emang harus pakai casing ini Harus pakai untuk casing. eh, Untuk dia nempel gini. Oke. dan casingnya gue suka sih. Karena kan kalau Iya. biasa Iya, casingnya ini casingnya bukan yang polosan, bukan yang bening atau gimana gitu. Iya. Jadi pertama dia hard case. Tuh. ya bertekstur Kalau juga kalian bisa dengar ya. Terus dia bertekstur, jadi enak buat dipegang. dan Terus warnanya dia- bagus. warnanya sesuai sama ini. Jadi kalau beli yang purple, Huh? itu dapatnya juga warna ungu casingnya. I see. Jadi Alright. menyesuaikan sama Warna base HP yang HP-nya. dibeli. Ya. Oke. Terus ini yang paling bagus, ini yang paling penting. Kamera di ininya ada bumpernya lagi. Oh, Jadi buat melindungi kameranya untuk yang melindungi bump dari gede si banget. kameranya Iya. yang gede. Oh. Oh, burem. Oh, burem. Nah, ayo fokus. Nah, fokus lagi. coba disampingin. Nah, kurang Kelihatan lebih ada kali kayak ya? kelihatan kayak Iya. bumpnya. Berarti dia langsung nge-protect ya intinya ya. Betul ya, nanti kita inilah kita shoot terpisah nanti mungkin setelah Oke. ini. Oke, kita Lanjut, buka lagi apa lagi? kotaknya. Ini dapat ya ini ya yang tadi lah ya. Oh ini Ya. karena HP-nya covernya. sudah keluar ya, jadi Ya. sudah di luar duluan. Terus dapat langsung kepala charger 90 watt. ini baru HP. ini kenceng sekali dan Bukan. langsung dapat charger. Langsung dapat charger di dalam ini. Kalau kata ini jagat review ada chargernya. Anjay, Gitu. ada chargernya. Kita dapat kartu garansi juga. Kita buka garansi. Ini apa nih? VIP card. Apa VIP card? Nggak tahu, katanya dapat VIP card ini cuma yang beli Note 50 Pro. Fungsinya adalah Katanya sih kartu garansi. Nih. tapi sebuah gimmick yang keren. Ini bacanya premium service from CarCare as VIP card include all a variety of exclusive customer care offers and privilege. Oh, mungkin kalau misalnya kita bawa ke customer service kita langsung dilayani. Ya, tinggal tunjukkan saja kartunya. Mungkin Gitu. ini ya kayak gimmick-gimmick gitu kali ya, gimmick-gimmick seolah-olah kamu adalah customer spesial gitu, jadi dikasih Benar. begini. Ini kartunya juga nggak main-main loh. Kartunya bagus ya. Hah.
Makasih editor. Dan dapat bonus, kali ini dapat bonus dari Smart Friend ya. Iya betul. Dapat kartu Smart Friend. Berapa nih? Dapat ada kuota 33 GB tadi kalau nggak salah. Iya, Ya, kalau nggak salah 33 ya 33 GB dari Smart Friend. Tapi di sini tulisannya dapatkan 792 GB. Lebay. Ini juga gimmick, ini juga gimmick. Itu gimmick. Semua Oh ya, gimmick. sama ada ini ya, sama kabel Kabel. charger juga ya warna Kabelnya putih ya. biasa sih kalau kita lihat ya. Standar sih. Standar. Tapi yang spesial ini karena dia 90 watt. 90 watt. Nanti- Laptop saya aja 65 watt. Nah, tuh laptopnya kalah kenceng coy. Dia 90 watt. Kurang ajar emang. Oke. Kok bisa gitu. Oke, itu isi boxnya. Untuk- Menyenangkan ya. Menyenangkan. Karena terakhir saya unboxing HP sebelah. Tidak ada charger. Jadi singkat sekali durasinya. Ini menyenangkan. Ini komplit ya. Ini komplit. Terima kasih Infinix. Memang Infinix kalau soal aksesoris termasuk yang the best sih. Ini kita taruh mana ya? Sini aja Editor? nggak apa deh. Sini aja nggak apa biar aja. Sini aja ya. Ya biar aja nggak apa. Nah, begini kali. Nah, Ini aja kali yang jelek-jelek ya. nggak apa. Aman. SPIP ini tuh. Ya, Nggak usah. nomornya mau didoxing nggak? Nggak usah jangan. belum diaktifin lagi. Belum diaktifin baru tuh. Oke, sekarang kita ngomongin soal desainnya ya. Nah, banget sih. Dari pertama kali lihat pendapatnya gimana nih? Gue suka karena ini tidak terlihat seperti HP 3 jutaan pada umumnya. Kelihatannya tuh kalau menurut gue ya mewah karena apa? Dia dari belakang itu kita udah dari lihat aja kita udah bisa tahu kalau ini tuh pakai bahan yang made yang emang dia nggak nemplok, Nggak nempel sidik nggak jari nempel nih. sidik jari. Betul. Ada sih bagian nempel sidik jari cuman Ada. bagian atasnya aja. Iya, ini bagian frame metalnya. Tapi ini mungkin ya. secara desainnya gue suka karena Wah, kotor ya, Nggak, tinggal dibersihin dilap. Nah, paling bagian sidik jarinya bagian kameranya doang. Nah, tapi Nah. secara keseluruhan gue suka karena dia tidak mencoba mencontek desain HP lain. Itu penting sih. Itu penting. Itu penting sih. Karena itu HP-HP penting sih. Chinese zaman sekarang, let's say Xiaomi lah gitu, atau mungkin Infinix gue nggak tahu ya kalau sebelumnya Iya, gue iya. lupa. Tapi kayak Poco segala macam HP-HP Chinese itu dia berusaha ini ya, Menjadi mereka. menjadi iya. Berusaha menjadi mereka, menjadi ipun. Ya, menjadi kita sebut ipun, aja. menjadi ipun. Nah, tapi kalau dia kayak Iya. ngasih desain yang menurut gua original. Begitu dilihat bagian belakangnya langsung tahu, oh ini HP Infinix. Betul. Nah. Nah, Infinix kan termasuk ke Transsion ya, grupnya Transsion. Kalau nggak salah mereka juga ada Tecno sama Itel. Ya, Nah, kalau nggak salah Tecno Camon yang baru keluar juga itu dia desainnya yang 3 kamera bulat-bulat ke bawah. Ya, kita ingatnya langsung ke HP itulah ya, Bener. ke Samsung S25 lah, S25 Bener. Ultra gitu. Nah, kalau ini beda gitu emang. ya. Maksudnya aku baru pertama kali lihat ada orang ngasih frame ini segi 8 gitu. Ya itu segi 8 loh. 1 2 3 4 5 6. Ini 6 apa 8 ya? Segi 1 2 3 4 5 8, 6 7 8, segi 8. Terus kameranya juga ya maksudnya keren lah, maksudnya Yeah. dia ingin menjadi sesuatu yang berbeda gitu, dan itu harus diapresiasi loh, karena di zaman sekarang kan orang-orang brand-brand tuh malah berusaha untuk meniru Meniru, gitu. bener. Mau caranya gimana, kalau bisa ya orang langsung notice kalau itu mirip gitu. Bener. Kayak ini dia berani, itulah kenapa kita berani beli. Ya, Kita bener berani sekali. Nah, menarik sih bagian belakangnya juga itu ada dua, Nah, kita lihat ada 2 atau 3 kamera ya? 3 kamera ya? Ini sih kalau secara kelihatan sih kelihatan 4 kamera 4 ya. kamera, Tapi tapi padahal ini yang kamera cuma 1 sama 2. Yang ini tuh ya tau lah kalau HP 3 jutaan ada apaan ya, ada ada yang sesuatu biasa yang mikro ditambah-tambahin. gitu lah. Nah, di bagian yang paling belakang yang bawah ini Ini ada itu kayak infrarednya ini. ya, jadi fungsinya itu untuk sidik jari, tapi bukan untuk fingerprint Bukan. buka HP, Tapi untuk kesehatan. untuk kesehatan. Alasannya kesehatan. Kalau kalian misalnya nonton videonya Onyx, Ya, itu ada tuh yang boots lagi kayak gini-gini. Nah, itu fungsinya itu tuh Ya. buat ngeliatin detak jantung. Nanti kita coba ya, nanti Nanti kita coba. kita review. oke. Nah, dari belakang udah nih. Belakang mau dibahas lagi nih. Paling bahan sih, bahannya kan ini metal sih. Ya, Keras banget tuh. Ini dipakai buat batu bata rumah, pondasi bisa nih. Kan? berlebihan. Oke, jadi bahannya bahan metal ya. Bahan metal. Bahan metal dan ini Bahan kuat metal. banget dan framenya ini bagian pinggirnya bagus. Nah, Dan frame-nya ini tadi ada namanya tuh di belakang. tadi bagian namanya aluminium. Ultra Resilient Armor Alloy Metal Frame Performance Design, itu namanya dia. namanya. Jadi Oke. emang kalau kata gadgetin, kita balik lagi soal gadgetin. Katanya kalau HP lain harga 3 jutaan belum pernah ada yang ngasih frame-nya metal kayak gini. Benar. Jadi Cuman Infinix ya, yang baru berani secara sih. ini sih emang mungkin nggak ada ya orang yang mau menjatuhkan HP ini, tapi setidaknya kalaupun amit-amit jatuh, Iya. kita masih bisa lebih tenang gitu. Harusnya lebih tahan dengan banting frame ya. yang lebih metal gini. Ya. Terakhir mungkin kalau misalnya mau ngebandingin sama yang Infinix Note 40 Pro dari segi desain, ini peningkatan banget sih. Peningkatan banget ya. Iya. Jatuhnya Kalau- peningkatan ya. Peningkatan karena gue lebih suka yang ini. Kelihatannya Iya, lebih premium, lebih mahal, lebih mewah. Betul.
Ya overall gue lebih suka ini jauh. Oke. Gitu. Sampingnya ya biasa lah ya. Oke, di bagian samping itu ada biasa lah tombol power. Tombol power yang tombol ada power. ininya, ada apa ya, kayak seleret garisnya gitu, shred garis gitu. Ya, berarti untuk fingerprintnya dia bukan di samping ya, tapi di Bukan. layar. Fingerprint udah di layar, terus ada garis antena 1 2 3 4. Oke, Rapi sih. rapi. Sininya kosong, Sampingnya kosong. bawah nih. Bawahnya ada speaker ya, sama ada Speaker. Type C, Type C, sama apa namanya? slot kartu. Slotnya? Slot kartu ini dua SIM ya? SIM, tapi nggak ada micro SD. Oke, berarti minusnya memang nggak ada micro Micro SD. SD. Terus atasnya ada speaker lagi, bro. Oke, berarti udah 2 speaker dan ini speaker dari JBL ya. Nanti kita ini ya, kita kasih footage. Kita kasih footage-nya. JBL. Nah, satu lagi ini terakhir nih, infrared. Nah, infrared. Ini Ada infrared buat ini jadi remote. ya. Jadi remote AC bisa. Gue lupa sebenarnya yang sebelumnya udah punya juga nggak ya? Ya aku juga lupa. Nanti coba bisa dicek buat ya. teman-teman bisa dicek di video, terus nanti komen di sini Iya. ada apa enggak ya. Seingatku sih belum ya. Soalnya kan tipis dan melengkung gitu. Kalau nggak salah kita bisa salah Oh, ya. ini kan Gua kita lupa juga juga bisa salah. karena udah lama. Tapi Iya. ini fitur yang menarik sih. Iya, Fitur-fitur gimmick yang ya diperlukan sebenarnya kalau Betul, misalnya betul. lu punya AC dan kehilangan malas nyari remote-nya, Kayak ya remote-nya. tinggal pakai apps-nya aja gitu. Terus bagian depannya ya HP pada umumnya ya. Ya, jadi bagian depannya bagus ya. Dia pakai layar ukurannya kalau dilihat dari sini. Nah, aku sukanya Infinix dia udah meninggalkan ini nih water drop jelek gitu. Iya, water drop yang terlihat murah. Iya. Ini sekarang dia pakai yang apa sih yang langsung bulat gitu. Iya, punch Punch-hole udah Punch kayak hole. HP mungkin HP zaman sekarang ya kayak Samsung segala macam tuh udah semua udah punch hole. Enggak, Samsung yang harganya seginian juga masih pakai itu water drop. Yang seri A-nya Samsung itu Seri masih A-nya pakai yang water drop. A3 something ya kayaknya. A2 A2 ya? A3 udah pakai punch hole. Oke. A2 something itu masih pakai ini water drop. Terus Oke. bezelnya nih, coba Bezelnya tipis loh. tipis. Dan ini simetris, paling nggak lebih tebel di bawah ya, di bagian bawah ini tebel banget ya. Iya. Tapi ini termasuk yang tipis banget sih. Ini enak Kelihatannya makanya kelihatannya mewah. Dan kalau kita lihat dari speknya untuk layarnya dia udah 144 Hz, 6,78 inci FHD+, layarnya udah AMOLED dan ya ini oke punya sih. Nah, yang membedakan ini HP rasionya bukan 20:9 kayak HP umumnya. Dia Iya. 19:9. Makanya Jadi dia kelihatan kelihatan lebih ramping. lebih Kalau dibandingin sama ininya dia kelihatan panjang. lebih panjang juga. Nah, ini ngingetin sama Xperia. Xperia bener. HP Sony Xperia itu rata-rata kayak gini semua. Jadi Iya. kalau Xperia bedanya mungkin bezel atas bawahnya masih Agak masih tebel tebel. karena emang mereka naruh speakernya di depan sini. Bener. Tapi kalau secara dimensi ini mirip banget sama Sony Xperia. Iya. Nah, itu dia makanya kayaknya asik gitu kan punya. Asik. Terus dipegang tuh digenggam juga enak. Dipegang jadi lebih lebih genggam lah Bener. istilahnya. Kalau Nggak dibanding- terasa terlalu besar. Kayak ini kan gue terasa punya HP besar. lain nih. Ini kayaknya terlalu lebar menurut gue ini Samsung. Kalau kita bandingin tuh kayak lebih lebar HP gue. Coba, begini. Coba dilepas casingnya. Sama-sama hitam sih. Sama-sama hitam sih. Nah, ini kalau dilihat nih. Tuh. Oh, buset. keren Infinix. Harusnya lebih lebar HP gue sih. Cuma kalau ini lebih panjang, lebih ramping, jadi kalau buat genggam jadinya lebih enak. Betul. Oke, layar Aku oke. juga baru sadar sudutnya dia ini nggak lancip ya. Kalau Xperia kan pasti lancip kan. Ya, Bukan lancip sih apa istilahnya? Kayak lebih lebih tegas, tegas. Kalau ya. ini mirip-mirip S25 Ultra yang baru. Bener. S25 Ultra yang baru agak sedikit round ya. agak sedikit rounded gitu. Dan lebih enak gini. Soalnya kalau misalnya tajam katanya ada yang bilang ini melukai tangan. Aduh, itu lebay sih. Emang kulit lu. Kulit lu kulit apa? Kulit ayam. Lebay. Kulit kepiting soka anjir. Oke, balik lagi ke layar, Bang. Apa lagi Dia yang mau dibahas? layarnya tadi udah ini Full HD Plus Oke. 1080 kali dia bukan biasanya kan 1080 kali 2400 something lah ya Yes. atau berapa gitu. Tapi ini karena cuma 19:9 rasionya jadi 2346 kalau nggak salah. Buset. Kalau nggak salah ya. Jadi agak lebih ramping memang, tapi ya lebih bagus. Terus refresh rate-nya dia maksimalnya ada di 144 Hz. 144 Hz. Jadi kalau misalnya kalian lihat set, wah mulus sekali di kamera yang cuma 60 fps ini. 50 fps malah kata editor kita gitu. Tapi emang saya kan sebelumnya pengguna 60 fps iPhone. Sombong. Oke. Makanya ketika megang ini kayak ternyata memang refresh rate yang tinggi itu cukup berpengaruh untuk kenyamanan mata gitu. Bener. Kalau kita buka
Aku buka IG-nya Upstation tapi belum login di sini, nanti aja deh. Ya, dan seperti biasa dia bisa disetting ya. Bisa disetting. Mentok di 144 saja atau dia menyesuaikan bisa sama. Bisa juga tetap 60 Hz kalau misalnya pengen baterainya awet. Dan bisa juga di auto. Nah, cuma kalau aku baca di beberapa ini katanya ada beberapa aplikasi yang nggak bisa baca itu. Oke. Jadi kayak kalau nggak salah yang paling ini nih YouTube kalau nggak salah. YouTube tuh kenapa? Dia nggak bisa baca. Nggak bisa baca ininya, nggak bisa baca 144 Hz-nya. Iya, jadi nggak bisa kayak kalau lagi diem dia nggak turun lagi gitu. Jadi tetap di situ mulu di 144 Oke. Di 120 Hz. Berarti nyangkut ya, jadi iya, dia nyangkut. Nah, itu emang bikin boros baterai. Tapi baterai sebenarnya bukan masalah sih. Nanti kita bahas soal baterai ya. Oke. Ini layar sumpah cakep sih ini. Layar cakep, gue suka desain overallnya. Menurut gue ini kemajuan banget sih. Dan Ini, untuk harga 3 jutaan, kalau kita ngomongin desain doang, ini worth it banget sih. Ini worth it. Kalau kita cuma ngeliat desain ya. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi ya. Dia pakai dari prosesor dari MediaTek ya. Betul. Dan ini mungkin bagian yang paling kita tidak suka. Karena dia menggunakan chipset sejuta umat, yaitu Helio G100 Ultimate. Nah, sebenarnya G100 Ultimate cuma G99 di overclock. Ya, G99 yang sebenarnya kita udah tahu dari lama ya. Itu udah chipset dari 2020 kalau nggak salah. 2020 2021 jadi udah 4 tahunan dia. 4 tahun tapi dibedakin dikit, dinaikin dikit jadinya. Jadi lagi 100 Ultimate. Agak memaksa sebenarnya, cuma tapi secara performa mungkin ya peningkatan tapi nggak begitu. Peningkatan tapi ya enggak bukan yang apa ya, bukan yang kayak HP flagship tiap tahunnya ya. Kalau flagship kan kayak misalnya Snapdragon 8 Gen 2 ke 8 Gen 3 jauh. Yes. Kalau ini G99 ke G100 enggak sih, enggak terlalu sih. Ya, tadi kita juga udah cek Antutunya, dia skornya ada di 424 ribuan. 424 ribuan. Ya, dia masih di atas kalau kita bandingin sama yang Hot 40, Infinix Hot 40, Hot 50. Hot 50 ya? Kita juga udah pernah review Hot 50 ya kemarin. Iya, kalau nggak salah. Itu ini di atasnya kalau nggak salah. Di atasnya. Ya. Kalau tadi kita lihat datanya. Walaupun ininya sama ya, speknya sama, spesifikasinya sama. Tapi sama daripada ngaco kita cek dulu deh, gue takut salah. Ngomongin soal Antutu, dia ini kalau kita cek ada di angka 420 ribuan ya. Sebenarnya sama aja sama HP lain yang pakai MediaTek Helio G100 Ultimate juga. Termasuk Infinix Note 50, Infinix Hot 50 Pro. Dia juga pakai Helio G100, angkanya juga segituan 420 ribuan. Jadi sebenarnya kalau dibandingin sama si Hot itu lebih ke desain sih mungkin perbedaannya, lebih ke apa ya? Ke premiuman. Soalnya kalau kemarin Infinix Hot itu kan dia menang tipis. Benar. Tapi kesannya jadi kayak agak kurang gitu tapi kalau ini dia lebih menjual mungkin desain kali ya, desainnya. Ya, desainnya kayak kelihatannya lebih mahal sih. Tapi memang secara performa lebih bukan yang paling bisa diandalkan mungkin ya secara ini. Tapi kalau misalnya kita buat main game-game e-sports, let's say kayak HOK, kayak Mobile Legends segala macam, ya sudah cukup proper. Harusnya sudah cukup proper. Udah nyoba game, cuma minta maaf buat Infinix, saya tidak mendownload Honor of Kings, saya mendownload Mobile Legends. Nah, karena kebetulan yang bisa ditransfer adalah Mobile Legends. Untuk Mobile Legends berarti udah nyoba untuk main gamenya berapa? Udah. Settingnya mentok di mana? Kita langsung buka aja ya sekalian ya. Oke. Sambil wuset suaranya. Sambil kita buka gamenya ya, dia ini pakai GPU Mali G57 MC2 ya. Itu GPU udah dari lama juga sih. Terus dia sudah octa-core dan dia udah pakai Android 15 bawaannya. Oke. Dan dapat janji lagi. Dapat janji update sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sampai Android 17. Ya maksudnya sebenarnya kalau kita ingat-ingat ya, ROG Phone 9 FE kemarin yang kita bahas, yang bisa dicek di ya bisa dicek di sini, di atas ini. Pojokan sini. Nah, di pojokan sini. Itu juga cuma 2 tahun loh. Iya. Padahal harganya 10 jutaan. Maksudnya menurut gue bersyukur aja sih udah bisa dapat 2 tahun upgrade, 2 upgrade OS lagi. Mengingat juga harganya ini terjangkau loh. Untuk di harga 3 jutaan bisa dapat upgrade 2 OS tuh oke banget. Ini ya settingannya, coba di zoom di sini Pak Editor. Nah, dia di tinggi, frame rate tinggi sama grafisnya tinggi juga. Sebenarnya bisa di super sih, cuma jadinya agak panas lah. Agak panas, berarti kalau mau aman mainnya di segini aja ya. Sama kalau misalnya Infinix seperti biasa dia punya gimmick-gimmick ini. X apa namanya? X Boost. Iya, X Boost. Jadi dia bisa buat ngatur. Wah, apa itu? Wah, ada notif.
Tapi kurang lebih kayak gitu, kalau ada notif dia bakal jalan gitu. Cuma kalau misalnya kalian mau live stream pakai HP itu ya notifnya dimatiin dulu ya. Mending matiin aja daripada kalian malu sendiri. Di notifnya chat di nagih hutang. Expose ini dia bisa dia bisa ngasih tahu CPU-nya berapa, ininya berapa, stream station lagi jalan itu. Oke. Ini juga bisa dimatiin kalau nggak salah. Mana ya? Anti interferensi. Nah ini. Sembunyikan notifikasi. Oke, sudah. Oke. Nah, ini baru aman. Jadi buat main game ini masih sangat proper ya. Masih sangat proper, tapi apa ya? Kalau misalnya kita berharap yang lebih itu nggak dapat. Jadi emang kayaknya tidak terlalu direkomendasikan buat game karena Infinix sendiri juga punya segmen sendiri buat game. Bener sih. Ini gamenya di GT, Infinix GT. Bener. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen fokus main game, silahkan beli HP yang itu aja. Nanti kita kasih tahu gameplaynya kayak gameplay pas lagi boleh, mainnya nanti gitu. Kita bakal kasih gameplaynya gitu. Rekamannya, oke. Nah, prosesor udah, buat performance game udah, untuk RAM storage-nya gimana? RAM storage-nya 8. Bawaannya yang tertanam 8, virtualnya bisa sampai 8 GB. Oke, untuk storage-nya 256. Storage-nya 256. Ada berapa macam? Kalau nggak salah ada yang 12. Ada tapi 12. Yang 12 kayaknya nggak masuk sini deh. Yang berarti RAM masuk 12, yang masuk sini cuma 8 sama 256 aja ya. Menurut gua proper lah ya, 256 zaman sekarang itu ya pas lah gitu. Dia udah pakai UFC 2.2. Terus ya tadi chargingnya udah 90 watt. Lalu apa lagi ya secara ini ya? Secara daleman sih udah hampir lengkap banget sih ya kalau misalnya bisa dibilang. Ya, paling kita bahas sedikit soal kameranya kali ya. Oh, kita bisa masuk ke bagian kamera sih. Jadi dia ada 2 kamera. Bisa dilihat ini. Kamera utamanya 50 megapiksel, dia udah OIS, sudah ini juga. Ada stabilizernya berarti ya? Ada stabilizernya, sama satu lagi 8 megapiksel ultra wide, jadi bisa lebih fung. Oke. Fung dia nggak ada telefoto, tapi kalau di kameranya sih dia bisa ngezoom sampai 2 kali tadi ya. Sama ini kamera, kayaknya ini kayak kamera depth deh ini. Depth kamera atau makro. Juga. Tapi kalau makro nggak ada ininya juga, nggak ada megapiksel. Kayaknya ini depth sih. Sama ini bukan kamera ya, ini infrared. Infrarednya bakal kita bahas lagi. Nah, ngomongin soal kamera, tadi kan gue juga udah ngetes sedikit sih sebenarnya. Kan lu yang lebih banyak ngetes ya. Tadi kalau gue ngetes sedikit kameranya, gue overall suka karena termasuk yang jernih. Kamera selfie-nya bagus loh. Kamera selfie-nya bagus. Kamera selfie-nya kalau kita lihat itu tadi ukurannya berapa ya? Nih. Kamera selfie-nya itu 32 megapiksel, f2.2. Dan dia bisa ngerekam video 1080p dan di frame rate 30 fps. Dan ini jernih loh. Menurut gue ini jernih. Jadi saya sangat terlihat. Kumisnya sangat terlihat. Bahkan sampai di kamera terlihat. Jerawat saya ini bekas jerawat saya masih ada. Bener. Jadi kameranya ini tajam dan dia ketika kita sudah foto, dia bakal dibagusin lagi sama AI-nya. Nah itu dia. Nah, AI-nya pinter banget sih sumpah. AI-nya ini ngebagusin tapi tetap kelihatan natural, nggak lebay. AI-nya bagus. Gue suka. Betul. Jadi buat selfie ini oke banget, dan buat kamera belakangnya tadi gue coba sedikit, ini oke banget. Tapi kalau impression lu gimana? Kalau impressionku sebenarnya sih lebih apa ya, lebih ke arah bisa diandalkan. Oke. Ya kalau misalnya kita bilang, wow bagus banget, enggak lah, tetap kamera yang paling bagus. Tetap kamera yang paling bagus ya, benar. Kamera tetap paling bagus. Tapi buat apa ya, buat kalau misalnya apalagi tugas kerja kita kan sebagai media ya, foto-foto, buat foto yang cepet set gitu kan, itu ini bisa banget diandalkan. Hasil fotonya mau low light, highlight sampai low light, terus ininya bagus. Dan ini ada banyak apa ya, kayak gimmick ya mati. Ada banyak gimmick inilah yang masih banyak bisa dieksplor lah. Mulai dari ini nih super makro juga ada. Kayak berarti ini kamera makro tadi ya. Yes. Terus ada nah ini video ganda ini paling enggak. Tuh. Sebenarnya jadi ada 2 tuh. Berguna nggak berguna sih. Ini berguna nggak berguna sih. Tuh. Menurut gua ini bagus. Ada karena beberapa orang kan kadang bikin konten reaction segala macam kan. Iya. Nah ini menurut gua bagus banget. Ada, jadi kita nggak perlu pakai 2 HP gitu. Sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, cuma nggak apa-apa. It's menurut good gua, to be ada ya, gitu di harga 3 juta. Oke, kalau ngomongin foto tadi, ini menurutku udah sangat bisa diangkat. Tapi kalau video, menurutku malah ada kelemahan di situ karena dia itu cuma bisa 30 fps kalau di 2K. Kalau misalnya di ini di apa namanya di 1080 mungkin baru bisa 160 saat ini high FPS bukan 60 malah, tapi lebih ke mungkin di bawah 60, jadi nggak bisa nembus 60 fps gitu loh, makanya depan maupun belakang gitu. Makanya dia mungkin tulisnya high FPS ya. Iya, seenggaknya lebih tinggi dari 30 fps. Iya, gitu. Sayangnya di situ sih karena apalagi kita media juga paling juga banyak ngevideo kan, tapi videonya agak sedikit. Itu depan belakang lagi. Nah, buat mungkin kalian yang penasaran maksud kita tuh kayak apa yang FPS rendah, nanti kalian bisa lihat di footage setelah ini gitu ya. Oke.
Ini hasil perekaman kamera depannya lumayan lah, nggak ada bagus buat vlog. Ini resolusinya juga di 1080p, mentok di 1080p. Terus ada banyak mode vlognya tadi, kayak orang vlog terus mau pakai filter-filter kayak gitu. Jadi ya lumayan lah, 3 juta. Dynamic range-nya juga nggak terlalu ngangkat, cepet berubahnya, bagus, lumayan. Jadi ini hasil perekaman dari Infinix Note 50 Pro. Tadi sih ininya 1080p high fps, cuma nggak tahu high fps nya berapa, dan ultra stabilnya aktif. Kalau dilihat dari sih ya stabil sih, cuma bukan yang terbaik lah. Terus dia bisa ganti lensanya, lumayan seamless, tapi ya tetap ada patah-patahnya dikit. Ini kondisi terang pagi hari di kebun teh, ya nggak bisa, lumayan lah. Kita ngomong dulu soal AI-nya dulu. Boleh. AI yang bisa ngilangin. Nanti kita kasih footage bagaimana kita bisa menghilangkan benda yang tidak diinginkan gitu. Ini Langsung coba aja. ini kelihatan nggak sih lagi Gini ngefoto? aja, Ya. set gitu. Kita lagi, misalnya kita lagi fokus ngefoto Boxnya, betul, boleh. boxnya. Nah, kita ngefoto boxnya, set. Cekrek anjay. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Ini kan kita ngefoto boxnya nih niatnya. Tapi aduh, ini apa nih, Mobile Legend mengganggu. Aku kan Wah, HOK apa gitu. Wah, kacau bre, kacau. Nah, ini Kacau bre. emang disensor. Langsung lucu pada Jo. Ya nggak mau, biar aja. Biar aja. Biar aja. Nah, ini kan ada langsung nih keluar Studio AI. Kalau kita pencet, nah kita bisa pilih nih penghapus AI. Kita penghapus AI. Layarnya kelihatan kotor nggak sih? Enggak ya. aman. Kita tekan ini, set, nah langsung ke select kan, ini ketinggalan. Nah langsung ke select ini, langsung kita minta mulai menghapus. Salah. Nah mulai menghapus, set, Menghapus konten gambar. Tung ding dung ding dung ding dung ding dung ding dung. Memang agak nunggu sedikit ya. Ini tergantung sama Objeknya kali ya. bukan sama internet. Oh, sama internet. Sama Oke. internetnya. Ting. Wow, hilang. Oh my god, hilang men. Enggak, bukan masa hilangnya. Mungkin kalau hilangnya ya di Samsung juga ada, di iPhone juga. Masih ada shadownya ninggal dikit. Shadownya ketinggalan lagi kan. Tapi menurut gua untuk HP 3 jutaan, HP 3 jutaan ini fitur termasuk begini, rapi loh. Coba dicek, coba di zoom gitu ya. menurut gua terlepas dari shadownya yang ketinggalan ya. Mungkin shadownya bisa dihapus juga kalau misalnya mau. Mungkin sih, coba kita ya. Coba. Batal. Set. Set. Coba. Nggak bisa. Karena shadow. Mungkin kalau gambarnya lebih kayak misalnya kita lagi di luar nih. Kondisi di luar, terus kita lagi foto bareng, terus mau ngehapus satu orang yang kita tidak suka gitu. Nah itu bukan. Ada satu orang yang kita tidak suka. Orang yang lewat Jangan dong, lagi bukber gitu kan, bersepuluh, ada satu gak disuka, tengahnya dibolongin, gitu. Dihilangin gitu. Nah, kayak ngilangin objek tidak diinginkan itu berguna banget sih kalau di luar. Kalau ini kan kebetulan memang kondisinya lagi ini kan, ada bayangan-bayangan gitu. Bener. Ya, tapi secara ini bersih loh ya. Menurut gue sih cukup bersih ya. Kayaknya cukup bagus meskipun dan gampang kayak kita misalnya nekan ini gitu. Dia langsung ngedeteksi gitu. Bener. Kayaknya cukup pinter meskipun memang kelemahannya dia belum bisa terlalu ngapus shadow. Tapi ini nice to have banget, apalagi mengingat harganya memang cuma 3 jutaan doang. Itu dia. Karena kalau kita lihat fitur AI yang bisa ngehapus, so far yang paling pinter tuh punya Samsung. Bahkan Apple Intelligence. Padahal bener, Apple Intelligence aja yang katanya bagus itu. Tidak seintelijen itu. Ternyata bisa bikin jari tiba-tiba ada 6 gitu. Iya, jadi 6 bener. Maksudnya ini untuk harga 3 jutaan aja ini udah cukup ini bagus sih menurut gue, dan mantep banget. Kameranya oke, dan ada fitur AI ini sangat oke untuk di harga 3 jutaan. Betul, siap. Nah, sekarang kita ngomongin soal yang fitur-fitur yang lain kali ya. Fitur gimmick. Nah, gue pengen bahas banget yang soal sidik jari nih. Oke, soal sidik jari ini dia ada aplikasi sendiri namanya. Mana ya? Aplikasi namanya ini My Health. Kesehatanku. My heart bego. Nah, ini ada fitur detak jantung saya.
Nah ini bisa udah pilihan ukur dengan ponsel sama menggunakan wearable. Iya, Infinix itu punya ini ya, punya aplikasi. Infinix itu punya wearable. Infinix ya. Infinix itu punya wearable kayak jam tangan pintar, terus ada TWS segala macam, terus ya itulah macam-macam. Tapi ini dia bisa ngukur lewat HP. Ini kalau kita tekan ukur lewat ponsel, set. Nah, terus kita tekan bagian belakangnya. Bagian belakang. Nah dia bakal nyala nih. Merah nih. Kedip dong. Tuh kedip. Tep. Nah, langsung ada ini. Aduh, gimana ya? Yeah, proses pengukuran. Nah, dia marah tuh. Jangan dilepas gitu. Yeah, jangan dilepas. Dia bakal ngukur BPM, heart rate, jantung sama kadar oksigen. Kadar oksigen, betul. Nah, ini sebenarnya mungkin ada beberapa yang udah tahu ya waktu kalau misalnya ngikutin e-sport terus ngikutin IG-nya Onyx e-sport. Nah, itu pasti tahu tuh kalau misalnya Boots juga sempat nyobain ini. Karena Infinix itu kerjasamanya sama Onyx ya, sama Onyx e-sport kalau di Indonesia. Nah ini langsung keluar. Menurut gue ini fitur 76, yang 98. Ini kalau misalnya fitur yang apa ya? Kalau dibilang nggak berguna juga enggak. Ini kan buat ini apa? Kesehatan aware, gitu. kesehatan gitu. Kalau misalnya kebetulan lupa bawa ini kan, lupa bawa jam tangan pintar, masih bisa pakai ini gitu. Jadi emang ini apa ya, kesannya tuh kalau dia nambah fitur ini kayak ini HP emang buat lifestyle banget. Betul, itu jadi dia. Kita bisa ngukur kesehatan juga meskipun tanpa wearable, maksudnya jam pintar gitu kan. Tapi ingat gak yang pertama kali, bukan yang pertama kali mungkin, yang populer sama cara kayak gini nih siapa? Apa? Samsung pernah ya? Samsung pernah punya dulu. Oh iya, di bagian belakang ya. Betul, cuma sama kaget. Sama Samsung sorry. Samsung ditinggalkan malah. Akhirnya malah diadaptasi sama Infinix. I see. Ya menurut gue itu fitur yang oke lah, fitur tambahan gimmick sebenarnya. Cuman ya nice to have aja sih menurut gue. 3 jutaan lagi. 3 jutaan lagi, bener. 3 jutaan banyak fitur gimmicknya gitu. Betul. Oke, fitur lagi. Fitur NFC, konektivitas segala NFC macam. ada jelas, Bluetooth 5.4. 5.4 Nah, udah Bluetooth yang paling menarik baru. nih. Kenapa tuh? Kalau misalnya kalian ini ya, kalian pengguna iPhone pasti kalian akan sadar soal ini. Apa itu? Set. Oh, langsung connect. Sabar. Hai. Jadi dia kalau misalnya kebetulan TWS-nya Infinix, dia punya ini nih, punya apa ya, kayak notifikasi gini nih. Ini sangat-sangat berfungsi sih ya. Maksudnya kalau kita misalnya kalian pengguna iPhone pasti kan ngerti lah betapa mudahnya pengguna kalau dia pakai AirPods terus dia connect ke iPhone, seamlessnya seperti apa. Nah, Infinix bisa mengadaptasi hal itu, walaupun ya mungkin secara kecepatan kalian akan bilang oh lambat banget segala macam, tapi ingat ini 3 juta. Benar, Anda tidak bisa berharap terlalu banyak. Tapi udah bagus punya fitur kayak gitu loh. Karena ada juga udah bagus. Ini WeLive. Ini fitur WeLive, jadi dia bisa ngontrol AC. Yang tadi ya. Dia ngontrolnya banyak sih, nggak cuma AC, cuma yang paling sering kepake kan AC nih. Kebetulan saya pakai AC Samsung. Bukan Infinix Samsung AC-nya. Iya, karena Infinix tidak mengeluarkan AC. Kalau Infinix mengeluarkan AC, saya mungkin akan membeli Daikin. Karena ada banyak, dia nggak cuma TV, ada set top box nih, ada TV, ada TV box, ada banyak banget nih. Intinya mirip kayak punya Xiaomi ya, untuk secara fungsionalitas ya. Ingatkan kita sama Xiaomi sama Poco. Oke. Terus fitur apa lagi? Kita bahas UI, kita lupa bahas UI. Oh bener. UI-nya ini. UI-nya sesungguhnya gue suka dengan desainnya sih. Dari dulu gue bilang Infinix tuh punya UI yang bagus, OS. Bagus. Oh, awal-awal jelek. Awal-awal jelek, tapi beberapa yang kita review. Kami suka brand yang belajar. Bener. Dan ini menurutku ini udah seingatku ya, yang kemarin yang kita bahas yang Infinix Hot apa Note ya, yang 40 Pro. Itu juga udah bagus. Dan ini dia oke banget nih, gue lebih suka. Bener. Jadi mirip-mirip sama ya HP sekarang, kanan kiri. Kalau di swipe beda ya, kalau kiri dia lebih ke apa ini namanya? Sebenarnya kontrol itu. Sebenarnya lebih iPhone banget sih sebenarnya desainnya. Tapi sekarang Samsung juga kayak gini loh. Samsung juga kayak, Samsung juga mirip. Samsung kan juga pada akhirnya semua akan menjadi iPhone. Samsung pun ngikutin. Kebaca nggak nih? Kelihatan. Nah, hapus dulu. Nggak masalah. Nah, gini deh. Nah, ini kalau notifikasi kanan, kalau kiri, kanan notifikasi kebalik mulu. Ini apa sih? Ini kanan, ini kiri. Ini kiri notifikasi, kanan control center. Pada akhirnya semua akan menjadi iPhone sih, dan menurut gue ya wajar lah. Tapi ini selama itu bagus. Ada ininya, dia bisa lanjut ke detak jantung nih, jadi nggak usah masuk aplikasinya. Sama ini kontrol TV. Nah,
semudah itu gitu. Jadi emang mungkin mau dibuat supaya enak dipakai dalam satu tangan ya. Apalagi ini kan HP-nya ramping kan. Jadi jempol bisa lebih menjangkau mana-mana kayak gitu. Ada satu hal yang kita belum mention. Apa itu? Ini dia kameranya desainnya punch-hole kan. Yeah. Tapi percaya tidak percaya dia juga punya dynamic island. Semua akan iPhone pada waktunya, tapi ini kita keren. Gua nggak nyangka dia punya ini dynamic island. Kita matiin dulu suaranya biar nggak copyright ya. Yes. Kita pasang video apa aja deh. CapCut. Nah ini. Pas ini di udah nge-play? Ya udah nge-play. Set. Iya. Tuh ada. Pencet, coba dipencet. Set. Iya. 3 juta bro. 3 juta udah punya dynamic island. iPhone berapa harganya? 11 juta. 12 juta ini 3 juta udah dapat dynamic island. Infinix kamu luar biasa. Gua nggak nyangka loh dia punya fitur begini juga. Dan ininya apa ya, mulus gitu, nggak yang patah-patah gitu kayak. Bener. Set, nah langsung masuknya kita kalian. Ini beneran kayak iPhone. iPhone kayak gini juga kan? Mas udah mulus gitu. Bener. Udah mateng lah kalau bisa dibilang gitu. Makanya ini kadang apa ya, fitur-fitur gimmick yang hal-hal kecil tapi mungkin dipikirin kayak manis gitu loh. Ini alasan kami beli HP ini ya. Di antara semua HP bergimmick yang pernah kita review, ini gimmick yang bisa paling kita bagus. terima. Yang paling bagus. Ini gimmick yang bisa kita terima kayak, gitu. Anjir keren gitu. Walaupun kepakainya juga nggak tahu berapa lama, tapi wow gitu. Wah, makanya bagus. Ya terima kasih Infinix sudah menciptakan HP ini. Dynamic island keren banget sih. Oke, kita ngomong baterai. Oke, baterainya. Baterainya ini naik 200. 200. Kita naik 200 dari Infinix Note 40 Pro. Infinix Note 40 kan 5.000. Yes. Ini 5.200. Tapi chargernya naik banyak. Infinix Note 40 Pro itu 70 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Kalau kan di bawah ini langsung 90. Nah, seperti biasa kalau Infinix itu dia punya 3 mode charging. Oh ya. Ada santai, biasa, sama hyper. Yes. Nah, hyper ini yang kalau 90 wattnya dinyalain. Tadi saya coba Pak, sebelum berangkat ke kantor, HP saya itu 18% jam 5. Setengah 6 udah 94. Weh, cepat bro. Cepat. Itu kalau dinyalain hyper. Cuma emang kelemahannya mungkin jangan terlalu sering dipakai karena bikin HP lebih cepat panas. Oke. Jadi mungkin dipakainya kalau misalnya emang benar-benar buru-buru. Lagi buru-buru banget emang kayak benar-benar urgent. Kalau misalnya lagi santai ya pakai yang mode santai. Mungkin kita bisa kita bisa cek coloknya di mana tapi Ju? Coloknya harusnya di sana tapi kepake semua. Nanti paling kita kasih lihat footage-nya ya. Kita bakal kasih lihat footage-nya untuk chargingnya itu gimana, kecepatannya, animasinya. Chargingnya kita kasih tahu. Termasuk juga nanti kalau kita pakai ini. Bener. Kalau pakai ini dia seberapa cepat kalau pakai 30 ini? watt. Nih, 30 sesuai watt dengan kata yang di box. 90 watt kalau kabel, 30 watt kalau wireless. Iya, Oke. gitu. Jadi kalau misalnya lagi pengen nyantai aja, lagi di rumah ya bisa pakai ini si wirelessnya aja. Lumayan, kan. Ini jaga. Soalnya kan kalau Type C keluar masuk bener. bikin cepet rusak kan, ya, kotor. Bisa pakai yang ini kan lebih ini. Walaupun ini juga kalau misalnya mau maksimal harus pakai ini ya, pakai kabelnya Infinix itu sendiri. Jadi ini dimasukin kabelnya ini dimasukin ke sini. Nah, itu baru dapat yang maksimal. Gitu. Nanti kita kasih footage-nya ya waktu dicas pakai ini berapa ini. Sama satu lagi ini kemarin dikasih tahu sama salesnya. Dia bisa reverse wireless charging. Jadi bisa jadi power bank. Jadi bisa jadi power bank secara wireless. Power bank secara wireless. Kita ini ya. Oh, baterai terlalu rendah. Oke, nanti kita kasih footage. Nanti kita kasih footage-nya, oke. Nanti dia cuma ditempel gini aja. Yang penting HP temanmu itu juga pakai ini ya, pakai wireless juga. Jadi tinggal ditempel gini, dia bisa ngecas. Nanti kita kasih footage-nya lah waktu. Itu fitur yang keren sih. Fitur yang reverse wireless charging. Gimmick yang bisa kita terima. Bener. Ini gimmicknya bagus. Gimmicknya beneran bagus. Bener. Jadi kayak menarik. Pas pertama kali kita berdua nge-explore HP ini tuh banyak senengnya gitu. Bener. Jadi gini. Masuk ke kesimpulan. Oh, satu lagi, suruh ketinggalan. Oh, ada yang ketinggalan. Konektivitas. Nah, itu ini hanya jadi kelemahan. 4G ini ya. Sampai 4G, kepentok sama chipset. Bener, lagi-lagi ini adalah G99 yang di refurbish. Adalah masalah. Bener, G99 yang dipercantik. Jadi G100 dan dia tetap mentok di 4G. Bener, cuma kalau misalnya mau yang lebih bagus, ada lagi versi advance-nya dari ini. Jadi Infinix Note 50 Pro Plus. Wah, panjang men. Kenapa nggak Infinix Note 40 Wow? Yang namanya lebih yang paling tinggi. bagus. Nah, itu dia udah pakai Dimensity. Sorry aku lupa nanti
ditulis di sini ya. Boleh. Kalau enggak 8 ribuan, kalau enggak 8.000, 7.000 aku lupa. Dia itu udah 5G. Tapi harganya memang dua kali lipat dari ini. Harga Amerika Serikatnya 6,1. Mungkin masuk sini 5 jutaan lah. Ya, jadi sebenarnya bisa menyesuaikan sama kebutuhan aja sih. Betul. Kalau misalnya butuh yang 5G, butuh yang 5G, ambil yang itu. Benar. 5G dan chipset lebih kencang ya. Benar. Tapi kalau misalnya emang lifestyle dan apa tadi? Ya intinya kalau misalnya kalian gak mempermasalahkan konektivitas, masih 4G pun zaman sekarang itu gak ada masalah karena 5G kita juga tahu belum sedikit kan. Belum semua tempat support 5G, jadi menurut gua nggak masalah sih. Iya, betul. Kalau mau stick pakai HP ini aja. Betul. Gitu. Ini udah cukup banget sih. Apalagi buat penggunaan casual kerja segala macam. Apalagi kameranya bisa diandelin. Ini udah cukup banget sih. Oke. Terakhir kita bakal bahas soal speakernya. Betul, speaker tadi kita udah bilang ya. Kita udah bilang speakernya udah stereo dan dia udah port sound by JBL. Aku sebenarnya nggak tahu ya bedanya powered by sama sound by itu bedanya apa. Tapi kalau ini dia nulisnya sound by JBL. Entah JBL-nya ngasih saran. Soalnya kan ada yang kayak gitu, ada yang dia cuma ngasih saran kayak gini-gini. Supaya ada juga tuning begini-begini. Iya, ada juga yang dia benar-benar terjun ngasih, nih barang gua pakai nih kayak gitu. Nah, ini dia sound by JBL. Secara suara sih bassnya kurang. Yes. Kita langsung ngomong kekurangannya karena kalau secara stereo itu udah sebuah keuntungan ya, kita nonton enak banget kanan kiri keluar suara. Tapi secara bass mohon maaf ini kurang banget sih. Kurang. Kalau soal volumenya harus gue bilang volumenya cukup nyaring. Cuman lagi-lagi dari bagian bassnya itu kurang, jadi agak sedikit cempreng untuk beberapa jenis musik ya. Jadi kalau buat muter musik alangkah baiknya pakai TWS aja. TWS ya lagi-lagi karena apa? Karena dia tidak punya audio jack. Bener. Dan kayaknya masalah ini juga ada di yang si generasi sebelumnya. Bener. Secara ini masih belum diperbaiki apa? Ya, karena emang sama aja. Ya, mungkin karena kepentok budget. Karena secara harga lebih murah dari Note 40. Nanti kita bahas di harga ya? Atau kita langsung bahas harga? Abis ini aja. Oke. Secara harga juga sebenarnya harga jual awalnya juga lebih di bawahnya Note 40 Pro. Note 40 Pro, Iya, jadi dia dijualnya lebih murah dan dengan speaker yang kualitasnya sama ya sebenarnya bisa dibilang keuntungan juga buat kita. Gitu. Jadi ya tunggu itu ada stereonya. Sudah cukup. Ada stereo cuman ya dengan harga segitu memang tidak bisa banyak komplain soal kualitas suara. At least udah stereo itu udah oke banget. Iya, itu dia. Nah, buat kalian yang penasaran gimana kualitas suaranya bisa cek di footage berikut ini. Oke, kesimpulan ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Atau hargi dulu. Hah? Kesimpulan atau hargi dulu? Kesimpulan, di dalam kesimpulan ada hargi. Kesimpulannya kita ini aja, apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Oke, boleh. Saya dulu ya. Boleh. Yang saya suka sudah tentu desain. Yes. Ini desain Infinix berani banget, dia pakai pakai model segi 8, kamera segi 8 di kala gempuran bulat. Bener. Gitu. Bulat seperti HP buah itu. Yes. Terus bagian belakangnya dia bahannya mungkin ini antara metal gitu dan nggak ngecap sidik jari. Samping-sampingnya udah aluminium dan satu lagi dia ramping. Bener. Jadi genggam enak banget sih ini. Setuju, gue juga suka bagian desainnya kelihatan mahal untuk harganya, kelihatan mewah dan warnanya oke banget, titanium grey. Betul. Kelihatannya lebih tidak seperti 3 jutaan sesungguhnya dan desainnya berani lagi-lagi, jadi ya langkah yang bagus buat Infinix dan overall sama ingetin kayak Xperia dan digenggam itu enak, jadi nggak terlalu lebar meskipun memang ini HP yang besar sebenarnya. Iya, ini 6,78 nih tadi kita nyebut. 6,78 tapi dia tetap terlihat ramping. Nggak berasa gede-gede. Nggak merasa gede-gede amat, benar. Jadi emang desain ini salah satu yang poin plus banget sih. Poin plus banget. Menurut kita kalau kelemahannya menurutku ya tetap balik lagi ke chipset sih. Benar, chipsetnya mungkin untuk buat nekan budget kali ya. Benar, untuk nekan budget. Karena dengan harga 3 jutaan bisa dapat yang sebagus ini dari segi desain dan kamera, ya itu udah plus banget sih. Iya. Ya pada akhirnya buat kalian yang mungkin agak alergi sama 4G ya HP ini bisa di skip sih. Tapi buat kalian yang tidak mempermasalahkan, kami sepakat sama Gadgetin. Jatuhnya sepakat sama Gadgetin bahwa ini worth it banget di harga 3 jutaan.
Apalagi kalau misalnya biasanya kan Infinix suka ngasih promo-promo gitu. Bener. Kalau harganya bisa tiba-tiba di bawah 3 juta, maksudnya 2 jutaan besar, itu malah sangat worth it banget. Bener banget. Nah, ngomongin soal harga, ini harganya ada di angka 3199 juta. Wow. Jadi 3 juta kecil ya. Jadi kalau kita ngomong 3 jutaan, ini benar 3 jutaan. Beneran ya? 3 jutaan, bukan 399. Iya, bukan 4 juta. Bukan Ini- 4 juta. Ini 3,2 juta untuk varian 8 GB, RAM 8 GB, ROM-nya 256 GB. Oke, Gitu. menurut gue tuh cuan Cuan banget Dan sih. harganya turun loh dibandingkan sama Infinix Note 40 Nah Pro. itu gimana? Infinix Note 40 Pro itu 3.499. Oke, menarik. Jadi ada penurunan harga dengan kualitas yang masih dipertahankan. Bahkan meningkat malah menurutku bahkan ya. meningkat, bener. Jadi ini move yang sangat bagus buat Infinix dan dia berhasil mengimpress orang gadgetin itu luar biasa. Biasanya Oke. kita doang yang impress kan. Kita Bener. wah Infinix bagus, sekarang gadgetin bagus, kita setuju. Ya kita juga setuju. Dan desain kita suka, kamera kita suka. Ini kamera salah satu yang bagus untuk di harganya. Prosesor memang kurang dan ya speaker ala kadarnya, Ala kadarnya. but it's okay. Nah, menurut gua ini HP yang cocok untuk siapa? Menurut lu gimana deh? Buat saya. Yes. Buat dia karena dia udah beli soalnya. Karena kita yang beli. Kita beli HP ini karena Yes. menunjukkan. Menurut gua untuk ini cocok adalah untuk orang yang lagi nyari HP baru di harga 3 jutaan yang jelas. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya yang generasi sebelumnya, apakah worth it untuk upgrade? Menurut gua sih tetap agak nanggung Agak ya. nanggung, betul. Karena memang peningkatannya tidak seberapa. Tidak Tapi kalau seberapa. misalnya kalian lagi nyari HP pengganti yang baru, ada opsi pilih yang 40 atau yang 50 yang ini, mending yang ini sekalian. Ini sekalian betul. Karena harga lebih murah, Harga lebih murah, kualitasnya lebih- secara desain lebih bagus. lebih bagus, Terus performa mirip-mirip aja. dan dia punya dynamic element. Ada Dynamic Island yang gimmick-gimmick yang bagus dan Iya. banyak gimmick menariknya termasuk yang buat ngecek kesehatan dan harganya lebih murah. Itu dia. Jadi kayak Ya, I mean, intinya ini HP yang kita rekomendasikan buat kamu yang mau cari HP baru. Intinya itu sih. ya ini cocok untuk siapa aja sih. Untuk yang ngegame ringan juga oke, untuk Ya, lebih untuk- ke yang lifestyle juga oke, Betul. yang suka buat vlogging, untuk yang buat HP kantor segala macam, ini sangat rekomen banget menurut gue. Malah menurutku berlebihan kalau buat HP kantor terutama admin gitu ya. Ini masih Kebagusan sih, Kebagusan sejujurnya lah. kebagusan. kalau Emang misalnya kantor kamu belikan ini buat HP admin, kantor kamu sedang dalam kondisi bagus. benar. Langsung jadikan saja HP pribadi buat Iya, daily justru. iya. Ini buat daily enak banget. Buat daily ini enak banget. Daily driver sangat rekomen. Oke, mungkin itu aja review dari kita. Review talk show. Review Talk Show, semoga kalian suka dengan format baru ini ya. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe channel Abstinensi Media dan mungkin tulis di kolom komentar ya kira-kira Iya. apakah kita harus bahas konten HP apa lagi. Ya HP apa lagi yang mungkin kalian pengen kita bahas. Bener, dan Siapa kalau- tahu kita dapat rezeki kita beli lagi juga. Amin aja, Amin amin. aja, Semoga gitu. tiap bulan kita dapat THR. Betul. Amin. Jadi Nah. gaji ke-24. Wanjay. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar HP ini tulis aja di kolom komentar, nanti bakal kita bahas satu persatu. Betul. Oke? Kita asik-asikin bareng. Kita asik-asikin bareng. Oke. Jangan lupa dulu untuk Jangan lupa apa? like dan subscribe YouTube Oke, Upstation Media. tadi udah tapi boleh kita mention lagi. Oh, udah ya, Tadi udah. Oh ya, jangan lupa juga follow sosial media Upstation. Kita ada Yeah. di IG upstation.media, di TikTok upstation.media dan di Twitter atau X Upstation Media juga. Dan visit website kita juga di www.upstation.media. Ada juga Discord kalau misalnya kalian mau join, misalnya kita lagi live, kita Benar. bisa ngajak kalian mabar, jadi bareng-bareng kita live apa aja. Kalian komen aja pokoknya kita mau ngapain kita lakuin. Boleh banget. Saya Heraldi, Dan saya Yosi. kita akan tutup video ini dan sampai jumpa di Video berikutnya. Bye bye. Ya. Bang, bakal ada review station live streaming gak kira-kira ke depannya? Review station live streaming boleh sih ya. Kita review apa? Oh paling review-review itu kali ya, review-review apa namanya, kayak action figure gitu kali, asik kali ya.